nggak suka kalau kamu kayak gitu. Kita tuh kadang ngejawab atau memutarbalikkan fakta atau segala macam biar kita tuh menang aja. Kalau kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya perasaan pasangan kita tuh gimana dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat. Gue ngerasa sehabis berantem tuh outputnya selalu lebih bagus gitu loh. Walaupun ini sangat susah sekali, apalagi di saat emosi ya, biasanya Apalagi kalau... saat emosi. Hai semuanya, selamat datang kembali seperti biasa bersama kita berdua. Gue Ama Dan gue Prita di podcast CTRL. Cerita tentang relationship. Yes, sekarang udah gak berasa kita masuk ke episode 8. Ya gak sih, udah kita podcast ini mungkin 2 bulanan kali ya. Udah 2 bulanan jalan. Lebih kayaknya. Lebih ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sebelumnya kalau belum nonton episode kita yang ke-7, boleh balik dulu ke episode sebelumnya yang kita ngebahas tentang apa ya? Tentang ngerubah pasangan. Oh ya, kayak mindset biasanya kayak gue bisa ngerubah lah kayak gitu-gitu. Teman-teman bisa nonton itu dulu dan mungkin ntar balik lagi di episode kita yang ke-8 ini. Di episode ini kita bakal bahas apa sih, Cok? Di episode 8 ini kita bakal ngebahas tentang berantem dalam pernikahan. Ya, berantemnya suami istri. Oke, mohon dilanjutkan. Ya, kayak Ama bilang tadi ya, berantemnya suami dan istri gitu. Ya, karena menurut kita berantemnya saat kita pacaran sama udah nikah sebagai pasangan suami istri itu sangat beda sih ya. Ternyata ya banyak apa ya, istilahnya mungkin berantem aja tuh kayak ada peraturannya gitu. Ya betul. Ya ngasih peraturannya, caranya tuh seperti apa kayak gitu. Tapi mungkin sebelumnya kayak sebenarnya bukan berantem sih ya, kayak mungkin lebih ke berselisih pendapat, terus beda sudut pandang dan segala macam gitu. Karena kan semua masalah sebenarnya nggak selalu berantem gitu. Tapi ya oke lah, kita pakai itu sebagai istilah aja ya di sini. Jadi berantem yang kita maksud tuh juga bukan berantem yang kayak teriak-teriak atau kayak gimana sampai yang heboh gitu tuh enggak. Sebenarnya kayak berdebat aja mungkin dengan nada ngomong yang udah agak gak enak gitu, atau kayak ada berselisih paham tadi yang kita bilang itu kita sebenarnya refer ke situ, cuma lebih gampang jadi kita masuknya anggap aja ini berantem. Kenapa sih kita bahas ini tuh, kenapa sih sebenarnya? Karena sebenarnya berantem ini tuh nggak dapat dipungkiri, itu pasti terjadi ya dalam sebuah hubungan maupun pernikahan gitu. Pasti banget. Soal beda pendapat dan lain-lain itu pasti terjadi, tapi sebenarnya ini tuh nggak selalu buruk juga, ya kan? Karena kita pun kayak bertumbuh dan hubungan kita semakin erat gitu. Kita juga salah satunya melalui proses berantem ini gitu. Adanya perbedaan pendapat, ada perselisihan itu biasanya tuh malah kita jadi istilahnya naik kelas gitu lah ya, belajar dari kesalahan. Jadi kita naik kelas sebagai pasangan ujian suami dulu istri. Terus di kelas gitu ya. Jadi kayak membuat kita juga sebagai pasangan suami istri tuh lebih berkualitas gitu kali ya istilahnya ya. Tapi the thing is kayak permasalahan ini nih, berantem ini tuh kalau misalkan kita nggak menghadapinya dengan cara yang benar lah gitu ya, justru malah seringkali membawa keburukan gitu loh pada hubungan kita. Kayak misalkan jadi bisa merenggangkan hubungan kita berdua. Malah berantem ini tuh yang bisa jadi sebenarnya cekcok kecil tapi berantem beneran nih gitu. Terus akhirnya jadi merenggangkan hubungan gitu lah ya. Merenggangkan hubungan kita gitu. Karena caranya salah gitu mungkin ya. Karena caranya salah gitu. Mungkin bisa sampai kayak menimbulkan kebencian gitu. Itu kan bahaya gitu ya. Kayak kita sama pasangan kita gitu tapi saling benci, itu sebenarnya ya bahaya banget gitu. Atau enggak kalah bahayanya nih ketika kalau kita punya masalah tapi kita menghindar dari itu gitu. Kayak kita nggak mau berantem, ada masalah tapi aduh diem aja deh biar berantem. Jadi gitu, memendam perasaannya yang sebenarnya pengen diungkapkan tapi kayak aduh males berantem, akhirnya dipendam aja gitu ya. Iya. Sebenarnya itu juga sama bahayanya ya kan? Iya sih. Dengan berantem yang salah. Iya kan? Tapi kayak dengan kalau punya ada masalah itu sebenarnya kan tanda kutip bahaya gitu kan, dia punya masalah. Tapi sebenarnya tergantung kita ngelihatnya gimana. Kalau ngelihatnya emang itu sebuah masalah yang kayak aduh gue males sama suami gue misalnya berantem nanti jadi makin ribut, mending gue diem aja, itu malah makin nambah masalah daripada diomongin. Gitu kan. Betul. Jadi emang
dengan caranya salah melihat masalah itu sebagai sesuatu yang negatif, itu malah jadi lebih bahaya gitu loh. Ya, betul. Buat hubungan kita sama pasangan kita gitu. Nah, jadi berdasarkan tadi yang udah Prita sebutin satu-satu, jadi emang bahaya gitu loh kalau misalnya kita caranya salah dalam menghadapi suatu masalah dalam pernikahan, dengan maksudnya menghadapi berantemnya tuh caranya salah tuh malah jadi lebih bahaya gitu. That's why kita mau bahas itu di episode ini, dan kita mau memberikan tips berdasarkan experience kita dan apa yang udah kita baca juga. Tapi di sini kita bukan menggurui sih ya. Maksudnya kita pengen sharing aja, semoga apa yang pernah kita lakukan itu tuh bermanfaat juga gitu bagi teman-teman gitu. Nah, yang pertama itu mungkin kita ini dulu kali ya, bisa bagi berantem ini itu jadi 3 tahap. Bukan 3 tahap, say. Mungkin bukan 3 tahap. Mungkin bukan 3 tahap sih, lebih kayak 3 pembagian lah. 3 pembagian aja. Pembahasannya tuh dibagi 3 aja supaya lebih jelas gitu. Jadi mungkin sebelum berantem, terus kayak during saat berantemnya itu, sama setelah berantemnya itu sendiri gitu. Nah, jadi ini beberapa hal gitu lah ya yang pernah kita dan selalu kita coba terapkan kalau misalnya kita lagi berantem sama suami kita gitu. Yang pertama tadi adalah before berantem. Nah, yang pertama itu yang pasti adalah kita berdua selalu aware, selalu ingat kalau misalnya punya masalah itu bukan me versus you, bukan gue dengan Abi, bukan Prita, bukan Rido, tapi kayak kita berdua sebagai pasangan, gue sama Abi, Prita sama Rido versus the problem. Jadi kayak kita tuh harus ingat kita tuh work as a team gitu loh, bukannya itu sebenarnya kayak mindsetnya gitu ya. Ya, mindset, lebih ke mindsetnya benar. Jadi itu sangat membantu ya kalau misalnya itu mindset ada terus, jadi sadar nanti pas berantem diskusinya tuh lebih bukan emosi gitu loh, cari solusi. Ya, benar. Bukannya lebih fokus ke solusi dan mencari kayak apa sih nih yang salah gitu, bukan siapa yang salah gitu. Karena kalau dalam berantem ini kita main salah-salahan gitu, nah itu ya kayak ya nggak ketemu gitu kan. Solusinya pun juga nggak akan ketemu gitu. Yang pertama apa ya mindsetnya. Itu mindsetnya. Yang kedua adalah always come with a clear point of view. Artinya tuh kayak nggak berasumsi gitu loh. Kayak karena kalau gini contohnya nih, kalau misalnya kita ada ribut-ribut lah sama pasangan, sebelum kita mau menyelesaikan itu, kita tuh udah kayak suka asumsi gitu, suka ngebayangin paling nanti kalau diomongin juga batu nih orang kayak gitu kan. Jadi kayak istilahnya gini loh, kita udah mikirin dengan our worst fantasy about our partner gitu, bukan yang sesungguhnya diri dia apa adanya gitu. Nah, sehingga itu tuh ngebuat kita jadi pasti berpengaruh gitu loh pas kita lagi menyampaikan apa yang pengen kita sampaikan pun berpengaruh ya. Mungkin nggak pelong semuanya disampaikan yang gitu kan, masih ada yang dipendam gitu sih. Padahal kalau misalnya kita nggak berasumsi, terus kita coba aja nih ngomongin dulu deh, selesaiin dulu deh, terus ternyata dia bisa partner kita, pasangan kita tuh kayak terbuka juga gitu loh untuk menyelesaikan masalah, nggak kayak asumsi atau pikiran kita tadi, fantasi kita tadi gitu. Terutama lagi ditambah kalau tadi mindsetnya bener udah dari awal kayak tadi, biasanya sih tendensi untuk kita menyampaikannya juga nggak yang menyalahkan gitu loh, nggak menyalahkan pasangan kita sih. Gitu. Dan yang terakhir adalah nih ada masih di stage before ya, tadi masih di tahap before, bagian before adalah coba jangan defensif sih. Jadi let's say ya misalnya kayak Abi mengutarakan apa yang dia rasakan gitu sebenarnya, tapi gue kayak yang enggak, aku gak kayak gitu kok, kayak gitu. Jadi kayak coba dengerin dulu aja. Atau kayak aku gitu gara-gara kamu waktu itu pernah jadi malah nyalahin gitu loh, malah jadi nyalahin gitu. Jadi kalau misalnya emang pasangan kita ngomong apa, emang itu based on apa yang dia rasakan, dia pikirkan, apa yang dia lihat, dengerin dulu aja gitu. Jangan langsung kayak attack the defense. Defense tadi lah, benar. Jangan kayak aku kan kayak gitu gara-gara kamu gini-gini loh, lagi kamu kayak gitu. Nah, jadi kayak nggak kelar gitu. Nanti kalau kayak gitu tuh masih saling menyalahkan,
ya udah bener, mindset tadi dari awal me versus you tuh dihilangkan. Jadi itu semua dua sih harusnya nggak akan terjadi ya kalau misalnya mindset di awal tuh bener. Karena tentang defensif tadi, selain itu apa ya, maksudnya kesalahannya adalah ketika kita udah nge-protect diri kita duluan, kita udah nge-defense diri kita duluan, itu tuh semakin membuat kita tuh susah untuk diraih gitu loh, dijangkau gitu. Bener. Maksudnya gimana pasangan kita mau menyampaikan isi hatinya ke kita gitu, kalau misalkan baru ngomong aja kita udah ngebentengin nih gitu kan. Benar. Iya. Kayak gitu. Gue pokoknya gue benar gitu kan. Maksudnya lebih mikir yang kayak pokoknya lo salah apapun yang terjadi gue benar. Nah itu juga bahaya sih. Yang ada malah makin berantem ujungnya. Oke, jadi 3 itu. Yang pertama mindset, me versus, bukan me versus you, tapi us versus the problem. Terus yang kedua comes with a clear point of view, jangan dimakan asumsi. Dan yang terakhir adalah jangan defensif gitu. Oke, jadi setelah tadi udah siap nih, before-nya kita udah siap. Sekarang kita masuk ke pembahasan ketika kita lagi berantem ini, atau ketika kita lagi berusaha menyelesaikan masalah ini, kita harus seperti apa gitu. Apa yang biasa kita lakuin gitu lah, yang pengen kita share ini. Jadi yang pertama, ketika kita lagi berdiskusi dan lagi berantem dengan pasangan, itu usahakan kita bicara sesuai fakta, bukan asumsi gitu. Balik lagi tuh asumsi emang gak boleh emang gak boleh di mana-mana sebenarnya. Bener. Jadi yang kita bicarakan itu harus berdasarkan fakta. Terus yang kedua itu istilahnya apa ya, kayak open hearted fighting gitu. Jadi kita berantem itu dengan tetap memposisikan pasangan kita itu lebih penting dibandingkan masalah yang ada. Itu bisa juga kayak ini ya, kayak gue balik lagi kita tadi me versus you juga tadi sih sebenarnya kayak menjaga perasaan pasangan kita walaupun kita lagi berselisih paham gitu ya, menjaga perasaan gitu ya. Tadi open hearted fighting tuh lebih kayak menjaga perasaan gitu sih. Karena at the end kita tuh harus make sure gitu kalau pasangan kita itu selalu merasa aman dan nyaman bersama dengan kita gitu, apapun kondisinya gitu. Tapi it doesn't mean kita jadi menyampingkan masalah gitu ya. Tapi ini lebih menekankan caranya. Jadi ketika kita lagi berantem, lagi diskusi ini, itu kita tetap treat them with respect. Tetap dengan tutur kata yang baik. Gitu. Ngeselin gitu loh, body language pun juga sih ngaruh sih. Kayak misalnya kayak tangannya mententeng gini kan males ya. Ada yang misalnya kayak gini terus kayak misalnya suami kita atau istri kita lagi ngomong terus kita kayak gitu kan kayak atau gitu, melotot atau rolling eyes itu juga dihindari loh. Itu harus banget loh dihindari tuh. Kayak sering nggak sih mungkin kayak tanpa sadar gitu kan, kayak pasangan kita baru mau ngomong atau cuma kayak gitu nggak sih? Itu tuh kayak aduh. Atau ada yang ngeselin lagi, kayak ngulang omongan dengan mimik yang mengesalkan gitu. Gue kebayangnya kayak misalnya aku tuh gak suka kalau kamu kayak gitu loh. Maksudnya kayak diulang aja. Misalnya kayak kita ngomong dulu gitu, aku tuh gak suka kalau kamu kayak gitu. Terus pasangannya kayak yang tadi Ama bilang gitu, aku tuh gak suka kamu ngerti kan? Amit-amit ya Allah, gue sih kayak nggak sih, aduh gila sih. Betul banget. Kebayang kan teman-teman kalau misalnya kita maksudnya mau bermaksud untuk menyelesaikan masalah, tapi kalau kitanya kayak gitu, misalnya pasangan kita bermaksud menyelesaikan masalah tapi kitanya kayak gitu kan nyebelin gitu. Jadi body language, lisan tuh body language and gesture gitu gitu. Nah, terus habis itu next yang keberapa tuh, 4 ya? Nah yang keempat itu ini sih, hindari menggunakan kata-kata kayak gak pernah sama selalu gitu. Contohnya kayak gini, always and never. Always and never gitu, kayak kamu tuh gak pernah dengerin aku kayak gitu. Atau kayak kamu tuh selalu ya, kalau misalnya aku jawab gini kamu tuh selalu ngejawab kayak gini. Kalau aku ngasih tau ini kamu tuh selalu kayak gini gitu. Jadi kesannya tuh kalau selalu tuh selalu gitu loh, ngerti nggak sih lo, kayak lo nggak berubah gitu loh. Padahal aslinya emang nggak kayak gitu ya kan. Tapi kayak kamu juga nggak pernah, itu kesannya juga kayaknya pasangan kita tuh nggak pernah melakukan itu gitu sama sekali gitu loh. Jadi itu bahaya sih, walaupun itu menurut kita apa ya, simple ya, maksudnya cuma dengan kata-kata nggak pernah, always and never itu, tapi pengaruhnya luar biasa sih. Betul. Terus habis itu kita masuk ke poin yang kelima, itu adalah
bedanya nih ya, kita berantem dengan pasangan khususnya dalam pernikahan dibandingkan berantem di luar sana adalah dalam pernikahan kayak kita nggak perlu untuk menang. Betul. Kayak egois, ego kita. Walaupun susah ya, kita tahu kok. Ego kita itu nggak boleh bermain di situ gitu. Karena pasti teman-teman juga kebayangkan kayak kita lagi debat nih atau lagi berantem nih. Kita tuh kadang ngejawab atau memutarbalikkan fakta atau segala macam biar kita tuh menang aja. Karena kita nggak terima nih kalau gue kalah. Pernah sih gue kayak gitu. Ya pernah lah pastinya. Kalau enggak gue nggak tahu nih kalau yang bener seperti apa. Jadi itu adalah perbedaan berantem dalam pernikahan, dimana menurut gue ini adalah poin yang sebenarnya sangat penting dan krusial gitu ya. Jadi selalu ingat kita tuh kalau menang juga dapat apa sih gitu. Iya bener sih, nggak ada yang perlu dibuktiin apa-apa sih sebenarnya. Gitu. Emang ego aja kayak tuh lo tuh yang salah, kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus habis itu karena balik ke yang poin kedua tadi ya, yang open hearted fighting itu. Kalau misalnya kita cuma memutarbalikkan fakta biar kita menang, tapi pasangan kita tersakiti atau jadi sedih gitu, ya itu lo nggak menang gitu kan sih, lo malah kalah gitu loh. Karena sacrificing malah mengorbankan hubungan kalian gitu. Dengan kayak secara tidak langsung menyakiti perasaan pasangan dengan cara berantem yang salah tadi gitu. Dan yang terakhir ini last but not least adalah jangan mengucapkan atau bertindak sesuatu yang kita akan regret nantinya gitu. Walaupun ini sangat susah sekali, apalagi di saat emosi ya, biasanya apalagi saat emosi. Gimana ya? I think tapi itu power loh kalau misalnya teman-teman bisa menahan emosi ego ataupun di saat bukan menahan emosi ini ego, menahan perilaku atau lisan yang di saat emosi itu kan pasti keluarnya amburadul ya. Kalau misalnya bener-bener mau dikeluarin semua tuh kita yakin pasti akan menyesal gitu loh. Kalau nggak benar gitu, makanya itu harus banget dihindari sih. Benar. Jadi walaupun itu sulit, tapi itu sebenarnya bisa kita lakukan gitu ya. Dan sebenarnya yang bisa cukup membantu adalah kita tuh bisa memandang suami atau istri kita itu sebagai sosok yang akan nemenin kita di sisa umur hidup kita gitu. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan kita mau ngomong sesuatu yang kasar nih sebelum itu terlontar gitu dari mulut, ingat dulu abis ini besok dia nggak hilang loh, gue tetap masih sama dia loh 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan gue masih sama dia gitu. Jadi jangan sampai omongan gue saat ini yang didasari emosi itu mempengaruhi hubungan kita untuk jangka waktu yang jauh ke depannya gitu. Jadi kalau kita ngelihat pasangan kita sebagai sosok itu hopefully itu bisa membuat kita lebih mudah sih untuk menjaga perasaan ya. Mindful ya dengan perkataan sama ucapan itu ya. Betul. Apalagi kita kan nggak pernah tahu ya, maksudnya perasaan pasangan kita tuh gimana dengan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita perbuat gitu loh. Kayak we never know, apalagi kalau orang tersebut nggak menyampaikan. Jangan pernah tahu jadi seberapa sakitnya omongan kamu gitu-gitu. Kita nggak akan tahu gitu kan. Jadi better watch our language and ya tadi gesture dan segala macem gitu ya. Betul. Dan yang terakhir adalah kita bahas soal after berantemnya nih, setelah berantemnya nih apa yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nah yang pertama itu pastinya awal banget nih ya, menurut kita yang paling penting adalah saling minta maaf sih gitu. Saling minta maafnya itu saling minta maaf ya, berarti dari kedua belah pihak nih, kita dan pasangan itu minta maaf gitu loh, apapun yang terjadi, walaupun menurut kita pasangan kita yang salah terus kita seharusnya minta maaf, itu kayak hindari aja tuh perasaan-perasaan gitu. Balik lagi ke mindset awal, it's us versus the problem. Jadi dengan saling kita minta maaf terus pasti perasaan juga jadi lebih enak ya. Maksudnya kita gimana ya, pasangan pun merasa kayak iya dia peduli ya sama perasaan gue, walaupun gue tahu sih ini tuh gue yang salah gitu, tapi dia bisa minta maaf juga. Itu kan pasti dilihat pasangan kita sebagai sesuatu yang nggak egois gitu lah ya, istilahnya mementingkan hubungan kita berdua kayak gitu. Dan selanjutnya juga adalah mungkin ini sedikit balik ke during sama afternya sih. Jadi kayak bener-bener dengerin apa yang pasangan kita sampaikan gitu loh, yang misalnya penyebab
adanya berantem ini itu mungkin kan biasanya kan dari salah satu pihak nih. Nah, saat pasangan kita menyampaikan atau saat kita menyampaikan tuh ya saling mendengarkan aja sih. Ya, gue benar. Saling mendengarkan dan nyambung juga sih ke yang minta maaf tadi ya. Kayak sebenarnya selain saling minta maaf, gimana sih kayak untuk memaafkan dengan tulus gitu, nggak ngebawa-bawa lagi gitu ya. Tadi dengan mendengarkan, listening and pay attention gitu. Dan untuk minta maaf dan memaafkan itu fokus ke hal apa sih yang membuat lukanya itu, dan minta maaf untuk hal itu gitu secara tulus, bukan yang kayak iya aku maafin tapi kan kamu kan ini ada salah kamunya juga. Maksudnya kalau udah kayak gitu tuh ada embel-embelnya gitu loh. Kayak cobalah untuk minta maaf dan memaafkan yang tulus gitu. Jadi fokus dengan situ aja iya, gitu ya. Sampai lukanya itu aja. Luka tuh maksudnya kayak masalahnya itu aja gitu. Ya, aku minta maaf ya, aku udah nyakitin kamu. Misalnya maaf ya, perkataan aku ternyata bikin kamu sakit hati. Udah, jangan kayak tapi kan kamu. Nah, enggak kayak gitu. Kayak tapi kan itu kayak adalah ciri-ciri minta maaf yang nggak ikhlas gitu ya. Nggak ikhlas, benar. Jadi itu harus dihindari ya teman-teman ya. Satu lagi ngomongin tentang maaf-maafan ini, sebenarnya forgiving itu tuh nggak sama dengan forgetting ya. Oh ya, benar. Kayak kita manusia tuh pasti bisa memaafkan, tapi belum tentu kita bisa melupakan gitu. Benar sih. Dan itu tapi sebenarnya normal-normal aja, nggak salah. Sih, ya, bukan maksudnya kayak gue udah maafin gue harus tiba-tiba lupa gitu, nggak juga. Tapi bedanya ketika kita udah bener-bener maafin, memori itu ketika kita ingat itu tuh udah nggak menimbulkan luka lagi gitu. Bukan nggak menimbulkan luka, reaksi kali ya. Jadi kayak lukanya itu tuh udah nggak sakit lagi istilah gitu deh. Kayak luka kan masih berbekas gitu kan, tapi udah nggak sakit lagi. Iya benar sih. Gitu. Jadi kayak kalau ingat ya mungkin ya pasti ingat gitu lah ya, tapi jangan apalagi kalau sampai mengungkit-ungkit masalah itu ya, sampai in the future kalau misalnya ada berantem lagi ngungkit masalah itu lagi, itu berarti belum maafin juga sih. Ya kan? Betul. Itu. Nah, terus apa lagi ya? Oh, ini sih paling kayak make sure lagi nih, nanya lagi abis minta maaf, really listening to each other itu, abis itu nanya lagi kayak ini kita udah clear kan, kamu masih ada nggak nih yang mau disampaikan lagi, masih ada yang ngeganjel nggak gitu. Jadi di make sure lagi bener-bener kayak selesai gitu lah ya. Selesai kayak gitu. Kalau misalnya ada ya dilanjutkan gitu dengan cara yang benar berantemnya. Kalau nggak ada pun kayak mungkin bisa tutup dengan kayak bisa kan pelukan gitu kan, misalnya kayak oh ya maafin aku ya, gitu. Show affection lah ya, kayak tunjukin ya peluk, cium apa segala macem gitu. Yang penting kita menunjukkan kasih sayang, dan poinnya adalah walaupun kita ada masalah tapi kita akan baik-baik aja gitu. Kayak masalah ini udah clear dan ya udah kedepannya kita pun akan baik-baik aja gitu. Iya. Nah itu sama mungkin tambahan dari gue ini sih Cong, gimana ya, mungkin masalah tuh kan ada yang besar ada yang kecil gitu lah ya. Jadi kalau misalnya emang dirasa ada suatu masalah yang kayak either itu masalah yang terlalu besar untuk teman-teman dengan pasangan, atau masalah itu kayaknya keulang-ulang terus, mungkin bisa kayak kita suggest untuk datang ke konselor gitu kali ya, ke konselor pernikahan gitu, untuk cari expert lah ya, bantuan dari expert gitu. Karena memang apa ya, mungkin kita nih sebagai manusia biasa gitu ya, kan kita ya cuma bisa mengandalkan pikiran dan perasaan kita gitu kan, tapi sebenarnya itu ada ilmunya juga gitu kan. Mungkin ketika kita dengar itu dari sudut pandang seorang profesional, seorang pakar, itu jadi lebih bisa ya membantu kita dan pasangan. Outsider yang punya pandangan lebih netral gitu lah ya. Betul. Takutnya kan kalau kita kan masih ke bawah ego dan emosi kita gitu lah. Jadi kalau dari outsider supposedly bisa membantu lah ya, kalau misalnya masalahnya itu terlalu besar untuk teman-teman atau ya terulang-ulang lagi. Tapi kalau misalnya minta tolongnya kayak misalkan curhatnya ke ibu kita atau ibu mertua gitu kan, masalahnya mereka tuh juga punya feeling gitu ya. Maksudnya kayak pasti dia juga mungkin bisa gak netral gitu loh. Betul. Tadi benar poin yang Ama bilang, kayak kalau minta tolongnya ke expert itu mereka bisa ngasih sudut pandang tuh dari sudut yang netral gitu loh. Dan emang ada ilmunya gitu. Nah, dari tadi kan kita ngebahas nih Cong kayak
apa yang kita lakukan gitu kan, kita sharing ke teman-teman tips-tips apa yang kita lakukan kalau kita tuh lagi berantem sama pasangan kita gitu kan. Tapi mungkin lo bisa nggak share juga nih ke kita gitu kan, kalau misalnya waktu lo sama Rido berantem itu seperti apa, kayak real case-nya gitu, contohnya kayak real case gitu, jadi mungkin ada masalah apa waktu itu dan lo kayak ngadepinnya seperti apa? Kalau masalahnya kenapa gitu banyak ya, kayak berbagai mungkin caranya aja caranya. Kalau caranya sih gue sama Rido lebih nekenin selama ini kita mulai dengan di waktu yang tepat gitu sih. Ya, kayak mungkin dulu salah satu nasihat gitu ya yang pernah gue dapet sebelum menikah, kayak kalau ada masalah selesaikan secepatnya gitu kan, kita nggak boleh tidur membawa masalah gitu ya, which is itu bener sih gitu. Tapi setelah real life-nya nih, kayak keadaan aslinya nggak semuanya bisa diselesaikan dengan cepat ya kan. Nah, apalagi semalam doang ya, maksudnya kayak misalnya emosinya ada kejadian sebelum tidur, tapi sebelum tidur itu juga harus kelar tuh, kadang nggak juga sih. Jadi kalau misalkan bisa diselesaikan dengan cepat sebelum tidur gitu ya, bagus gitu. Benar. Tapi ketika kita butuh waktu ya itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi yang selama ini yang gue rasakan itu sama Rido, ketika kita ngobrolin masalah itu, kita udah dalam keadaan yang siap gitu. Gue siap, Rido siap. Jadi kayak kita berantem nggak pernah yang dengan nada tinggi, teriak-teriak atau yang gitu ya, gimana gitu kan. Gitu sih. Itu yang pertama, timingnya. Menurut gue yang penting ya. Terus yang keduanya itu poin yang tadi sih yang kita bahas itu, part open hearted fighting itu. Itu gue ngerasa part itu sih sangat membantu gitu ya. Karena ketika berantem kayak gue sama Rido saling melihat kita tuh adalah suami istri, teman hidup, pasangan hidup yang kayak itu kita harap akan seumur hidup kita gitu loh. Jadi dengan mindset seperti itu, kayak mungkin itu ya yang menahan lisan yang buruk keluar dari mulut ini, atau gesture badan yang bisa menyakitkan hati, itu tuh jadi kayak nggak kepikiran lah ke sana gitu. Jadi kita fokus untuk ngomongin solusi dari masalah-masalah itu. Gitu sih. Itu kalau gue itu sih, maksudnya poin yang paling penting menurut gue yang gue jalani adalah open hearted fighting. Tapi yang lainnya itu juga kita usahakan untuk dilakukan gitu. Tapi yang itu pokoknya kayak poin spesial lah gitu ya. Selalu yang lo lakukan bersama Rido gitu lah ya. Dengan supaya masalahnya juga jadi nggak kemana-mana, malah ya bukan menimbulkan masalah lain, tapi kelar dengan cara yang tepat gitu, yang menurut kalian tepat gitu, ya kan. Kalau sama Abi gimana? Mungkin mirip sih ya, apalagi tadi pas Prita ngomong yang timingnya tepat tuh gue kayak oh iya bener banget sih, itu kayak timingnya harus tepat tuh bener banget gitu. Jangan di keadaan yang kayak kita lagi capek gitu, pasangan kita lagi capek terus diajak diskusi karena ada perselisihan tuh kan kayak makin kesel gitu kan. Yang ada nggak, jadi emang timingnya harus tepat. Kalau misalnya di teman-teman mau sleep on it juga nggak apa-apa banget gitu, nggak mesti malam itu juga kelar, menurut gue gitu sih. Jadi gue kayak kalau masih ada mabi, masih ada berantem, misalnya ada kayak rasa nggak enak yang mengganjal, tapi kita kayak yaudahlah kita tidur dulu aja, besok kita kelarin gitu. Gue nggak apa sih, walaupun dulu awalnya gue kayak aku nggak mau, pokoknya ini sebelum tidur aku harus kelar gitu. Tapi Abi tuh bisa ya kayak sleep on it, dulu gue nggak bisa. Tapi setelah dipikir-pikir iya sih, kayaknya better daripada gue memaksa Abi juga untuk ngomong diskusi sama gue, mendingan ya udah kita tinggal tidur aja gitu. Tapi yang itu sebenarnya bukan berarti kita jadi menyampingkan gitu ya. Iya, bukan. Tapi ini tuh maksudnya kita berdua aware, oke, kita masih punya masalah ini, tapi kita belum bisa ngebahas ini sekarang. Jadi aku butuh waktu, kamu butuh waktu, nanti kita omongin ya. Gitu, jadi ada kepastian gitu loh. Bukan tiba-tiba menghilang. Kalau menghilang tuh bahaya ya. Beda lagi ceritanya. Itu beda cerita lagi gitu. Itu nggak boleh gitu. Bukan menghindar atau menghilang ya, tapi emang tadi yang Prita bilang itu, sepakat kalau dilanjutin masalah ini ya udah besok aja, kayak gitulah ya istilahnya. Itu sama ini sih, gue tuh juga awal-awal sih emang ya gue sama Abi tuh sama-sama keras kepala gitu ya. Jadi kayaknya dulu mindsetnya masih kadang suka me versus you sih kalau dulu awal-awal nikah ya. Tapi kayak kalau dipikir-pikir ya kita nggak kayak gitu deh, itu salah kayak gitu. That's why
gue bisa belajar nih dari Prita juga yang suka kayak kalau misalnya cerita share terus kayak oh iya bener sih emang kalau disadari sebenarnya gue sama Abi tuh sadar kalau kita tuh nggak boleh me versus you, tapi ya karena kita mungkin masih ego ya lebih gede gitu yang kita tahu itu salah, akhirnya kita improve, kita diskusi kayak kita kalau misalnya berantem kayak gini dan jadi kita mindsetnya so far sih makin kesini udah kayak it's us versus the problem kayak gitu. Dan dengan ada mindset itu udah gak pernah lagi tuh bawa-bawanya lagi, jadi kayak misalnya lebih mendengar ya kayak itu sebenarnya udah ini ya udah kayak puncaknya itu kayak umbrellanya gitu loh, udah kayak umbrellanya terus bawa-bawanya lagi. Kalau dengan adanya umbrella ini ya insya Allah sih semoga yang lain-lainnya tuh mengikuti aja gitu. Sama yang paling penting juga ini gue sama Abi juga udah menghindari banget kata-kata always and ever itu sih. Itu walaupun kayak terdengar cuma kayak kamu tuh nggak pernah gitu sama kayak kamu tuh selalu, itu kayak bisa bikin pikiran gue kalau digituin kemana-mana. Dan gue juga tau kalau gue ngomong kayak gitu Abi juga pasti bisa defensif kayak gitu loh. Gue pun kalau digituin juga bisa defensif gitu, jadi emang itu harus dihindari sih kalau gue itu. Sama sebenarnya ini ya kayak makin kesini nih gue tuh justru melihat kalau gue sama Rido punya permasalahan gitu karena mungkin dengan berjalan seiring berjalannya waktu gitu ya dan belajar segala macam gue tuh sekarang malah kalau ada masalahnya sama Rido gue tuh kayak bukan excited ya tapi kayak ngerti ya sih lo, gue nggak memandang itu negatif sama sekali gitu. Jadi gue kayak makin kesini gue yakin gitu kayak oh nih gue lagi ada masalah pasti abis ini gue sama Rido akan semakin baik nih. Gitu. Oke, itu suatu mindset yang bagus juga sih menurut gue. Maksudnya kayak melihat itu bukan sesuatu yang negatif lah ya. Ya. Jadi kayak bukan ya anehnya gitu, tapi aneh in a positive way gitu ya. Anehnya. Iya. Jadi kalau yang biasa orang kayak sebel berantem atau ada masalah gitu, karena dilalui dengan cara yang mungkin baik dan lebih tepat gitu lah ya. Gitu jadi gue ngerasa sehabis berantem tuh outputnya selalu lebih bagus gitu loh, kayak hubungan gue sama Rido semakin dekat. Terus kayak jadi kalau lagi nemuin satu masalah gue kayak yes ada yang bisa diimprove nih gitu, ngerti ya? Iya benar sih. Gitu. Betul, jadi kayak gak selalu betul. Kan? Kayak apa teh? Kayak gue setelah dulu kalau enggak, gue tuh lo tuh ngomong apa terus gue jadi kayak nggak fokus sendiri ya. Iya jadi kayak dulu nih kalau misalnya gue sama Mama lagi cerita-cerita curhat-curhatan gitu kayak ya kan gue pernah bilang kalau gitu kalau misalkan kita tuh bertumbuh dengan adanya masalah gitu loh. Kayak dengan adanya masalah kita jadi tahu oh gue gini, oh lo gitu, oh kita harusnya begini ya gitu loh. Jadi kayak problem itu bisa sebenarnya adalah change to our growth sih. Ya kan, kayak perkembangan pertumbuhan kita sebagai individu, sebagai pasangan dan menghadapi masalah kedepannya. Terus ya hubungan ini kita emang bener-bener bikin sesuatu yang kita menjadi lebih baik lah gitu sih. Pasti itu pasti ya kayak ya tadi kayak kita bilang kayak ujian lah ya. Ujian naik kelas makanya dari yang tadinya kelas 1 SMA tiba-tiba bisa jadi kelas 3 SMA gitu, itu kan grow gitu kan. Yes, kayak gitu sih. Ya, jadi itu adalah cara-cara gimana biar kita bisa menghadapi masalah dengan lebih baik lah ya. Lebih baik ya, menghadapi masalah dengan pasangan kita. Lebih baik. Karena gue inget nih ada satu konselor pernikahan namanya Stan Tatkin, dia bilang orang-orang yang bisa nge-repair masalah dengan baik, dengan tepat gitu, mereka tuh cenderung bisa menjadi pasangan yang bahagia dalam pernikahannya gitu. Jadi lebih punya pernikahan yang sukses, yang bahagia lah gitu. Karena kalau orang yang nggak menyelesaikan masalah itu dengan tepat dan cepat lah gitu ya, itu pokoknya semakin lama kita mendam itu, semakin itu bisa stay di long term memory kita gitu loh, which is itu nggak baik untuk kita pribadi dan hubungan pernikahan kita. Oke. Jadi mungkin ini kali ya, kalau gue tangkap mungkin teman-teman simpelnya tuh kayak let's say kalau misalnya cara repairing atau handle permasalahan dalam pernikahan itu nggak baik, contohnya kan kayak mendem gitu lah ya, dipendam tadi yang sempat Prita mention tadi kan, kalau dengan cara dipendam terus itu kan lama-lama kan kayak numpuk gitu ya di memori kita ya, maksudnya kayak meneglect our perasaan kita yang sebenarnya, terus jadi long term memorinya itu juga jadi kayak
gimana ya, ngerti gak sih kalau Kayak misalnya penuh sama istilahnya masalah, iya ya. istilahnya kalau sampah ditumpuk itu Iya. jadi kayak jadi busuk, instead of kayak setiap ada sampah masuk dibuang, sampah masuk dibuang kayak gitu Iya. loh, istilahnya sih kayak gitu loh, gampangnya tuh kayak gitu istilahnya. Mungkin tadi Gitu. tadi gue bilang kayak dengan cepat, maksudnya bukan kayak dengan harus langsung nggak gitu ya, tapi kayak yang tadi Ama bilang, bukan yang dipendem menumpuk lama gitu, nggak gitu juga gitu. Ya. Jadi itulah akhir dari pembahasan kita di episode ke-8 ini tentang berantemnya suami istri, ya kita berantemnya dalam pernikahan. Semoga tadi apa ya, insight yang kita berikan, gitu, tips-tips itu semoga bermanfaat bagi teman-teman, mungkin bisa diaplikasikan juga gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman dicoba, kalau teman-teman punya caranya tersendiri, mungkin boleh kasih apa ya, mungkin bisa tulis di kolom komen atau kayak DM ke kita. Kalau waktu itu aku tuh nggak mesti kasih, bebas lah, aku kesannya gue minta dipanggil kayak gitu. iya apa bebas lah gitu, kayak itu gue pernah nih berantem sama suami gue, kayak atau berantem istri gue caranya gini itu kayak oh iya bisa juga tuh kayak gitu. Nah itu boleh banget, kayak we are more than welcome untuk menerima tips-tips yang lain dari teman-teman juga. Pokoknya boleh tuh untuk kayak permasalahan dalam orang itu selesai gitu ya. Caranya banyak banget. Betul. Mungkin teman-teman juga punya cara sendiri-sendiri gitu. Selain untuk selesai, ingat ini ya, melihat pasangan kita tuh sebagai pasangan, always yang, jadi jangan kayak yang penting masalah gue selesai, gue menang, bukan itu ya, bukan itu ya. Itu tadi balik lagi di during berantem tadi itu apa aja isinya gitu. Jadi sekian dari kita. Sekali lagi terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dah.